Halo sahabat Wismet, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Video pembelajaran hari ini akan saya mulai dengan menyampaikan satu kata pembuka, yakni gadget. Siapa sih di antara kalian yang tidak mengenal gadget? Salah satu gadget yang menjadi kebutuhan utama dalam kehidupan modern ini adalah smartphone. Dengan menggunakan smartphone, kita bisa melakukan kegiatan pembelajaran jarak jauh seperti ini, dan juga kita bisa mengakses atau kita bisa dapat mendapatkan informasi terkini terkait dengan berita hangat apa yang sedang terjadi di sekitar kita. Mungkin tidak asing buat kalian, siapakah penyandang gelar Sad Boy Indonesia dan Sad Girl Indonesia. Selain itu, yang sedang viral akhir-akhir ini adalah nama Bu Tejo. Kemudian apa keterkaitannya antara Sad Girl, Sad Boy, dan Bu Tejo terhadap pembelajaran menjelaskan keberkaitan turunan pertama fungsi dengan nilai maksimal, nilai minimal, dan selang kemonotonan fungsi? Oke, ceritanya adalah sebenarnya unsur-unsur tadi kita peroleh dari smartphone. Nah, di dalam smartphone itu ada bagian kecil yang namanya adalah kapasitor. Salah satu fungsinya adalah untuk menyimpan dan mengalirkan arus listrik. Selain itu, juga mencegah kemunculan bunga api, sehingga memungkinkan penggunaan teknologi layar sentuh pada smartphone yang kita miliki. Nah, dalam ilmu fisika, sebuah kapasitor dia pasti memiliki yang namanya tegangan. Dan tegangan dari kapasitor ini, dia ternyata membentuk sebuah fungsi trigonometri. Selain itu, kuat arus di dalam kapasitor selaras dengan rumus I sama dengan C dikali dV per dt. Ingat, notasi dV per dt di sini menyatakan turunan fungsi V, tegangan, terhadap waktu, T. Nah, kuat arus di dalam kapasitor merupakan salah satu contoh turunan fungsi trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Disitulah letak keterkaitan antara apa yang sedang viral dengan apa yang akan kita pelajari hari ini. Selanjutnya, sebelum belajar terkait dengan turunan fungsi trigonometri, alangkah lebih baiknya kita berkenalan terlebih dahulu dengan definisi turunan fungsi trigonometri. Sebagaimana kita ketahui, sebelum kita belajar terkait dengan turunan fungsi, kita telah belajar terkait dengan materi limit. Karena turunan merupakan bentuk khusus dari sebuah limit. Jadi, turunan fungsi terhadap X dinyatakan sebagai f aksen X, yang mana f aksen X itu dia setara dengan limit untuk fungsi fx plus h dikurangi fx dibagi h untuk h mendekati 0. Berikut merupakan definisi turunan jika dikaitkan dengan limit. Nah, teman-teman sekarang harus mulai familiar bahwasanya tanda seperti ini, notasi seperti ini, dibaca f aksen X itu merupakan turunan fungsi, yang mana turunan sebuah fungsi Y sama dengan fx, dia itu bisa dinotasikan tidak hanya dengan f aksen X seperti ini, tetapi bisa aja nanti dia dinyatakan sebagai Y aksen, atau bisa jadi dy per dx, turunan Y terhadap X maksudnya. Kemudian yang terakhir, turunan fungsi fx terhadap dx. Jadi teman-teman harus mulai membiasakan diri bahwasanya maksud daripada 4 buah penulisan di sini dia adalah sama, yakni turunan sebuah fungsi Y sama dengan fx. Mari kita gunakan konsep turunan yang ada untuk menemukan turunan sebuah fungsi trigonometri. Oke, misalkan diketahui sebuah fungsi fx sama dengan sin x, maka kita dapat menemukan turunan dari fx terhadap variabel x menggunakan langkah-langkah sebagai berikut.
Artinya seperti ini teman-teman, kita harus pahami terlebih dahulu bahwasanya untuk fx maka di belakang sin dia tertulis sin x. Kemudian bagaimana jika di belakangnya f dia bukan x, contoh adalah pi, fp berarti sin pi, setiap x diganti dengan pi. Lantas jika di sini tertuliskan x plus h, artinya setiap x di sini nanti kita gantikan dengan apapun yang tertulis di situ. Berarti langkah berikutnya adalah sin x di plus h dikurangi sin x. Ingat, x-nya di belakangnya sin diganti dengan x plus h dibagi h. Untuk melakukan langkah berikutnya, teman-teman harus mulai mengingat kembali terkait dengan salah satu rumus identitas penjumlahan dua buah sudut pada sinus, yang mana jika ada sin dari A ditambah B, dia bisa dijabarkan menjadi sin A dikali cos B ditambah cos A dikali sin B. Nah, sifat lain selain sin dari A ditambah B, nanti teman-teman juga harus mengingat kembali untuk penjabaran rumus cos dari A ditambah B. Tapi kita kali ini terfokus terhadap sin A ditambah B. Anggap X-nya sebagai A, sedangkan H-nya sebagai B. Dengan demikian, bagian sin X ditambah H, dia bisa digantikan dengan sin X dikali cos H ditambah cos X dikali sin H. Untuk yang depan. Kemudian dikurangi sin X, ya sudah dikurangi sin X. Jangan lupa dibagi dengan H. Berikutnya kita perhatikan polanya. Di sini di bagian pembilang ada dua unsur sinus. Misalkan sinusnya kita jadikan satu, itu boleh. Ini namanya adalah hukum distributif. Berarti untuk menjadi sin X dikali cos H butuh dikalikan dengan cos H. Untuk menjadi min sin X cukup dikalikan dengan min 1 saja. Selain dari unsur sin X, di tengah tadi ada ditambah cos X sin H. Kita susun ulang format penulisannya menjadi bagian paling belakang seperti ini. Dia sah-sah saja. Dibagi dengan H. Kemudian limit H mendekati 0. Berarti yang bertindak sebagai variabel batas adalah variabel H. Berarti fokusnya adalah di cos H. Selain dua rumus yang sudah saya ingatkan di depan, teman-teman harus mengingat satu rumus tambahan lagi, yang mana untuk cos 2 alfa dia setara dengan nilai dari 1 dikurangi 2 sin kuadrat alfa. Dengan demikian, jika cos H 1 dikurangi 2 sin kuadrat setengah H dikurangi 1. Sudah. Kemudian berikutnya perlu kita cermati bahwa batas limitnya adalah batas limit dalam variabel H dan dia mendekati 0. Artinya di sini ketika ada sin setengah H, kita bisa tuliskan menjadi limit H mendekati 0 dari sin setengah H dibagi H. Kemudian masih ada sin setengah H yang lain, berarti limit lagi H mendekati 0 dari sin setengah H. Dan selain variabel H, artinya dia bertindak sebagai koefisien min 2 dan sin X. Oleh karena itu saya majukan di paling depan sini. Ditambah dengan cos X dikali limit H mendekati 0 dari sin H dibagi H. Ketika sinnya adalah sin setengah H, maka pembaginya harus setengah H juga. Oleh karena itu dikalikan setengah per setengah. Penulisan di sini dia bisa diubah menjadi 2 dikali setengah. Jatuhnya hasilnya adalah negatif 1. Negatif 1 sin X dikali limit H mendekati 0 sin setengah H dibagi setengah H
dikali limit setengah sin setengah H untuk H mendekati 0 ditambah cos X dikali, langsung saja dia hasilnya adalah 1. Berarti kita tuliskan min sin X dikali yang sekian, dia hasilnya adalah 1. Kemudian yang belakang di sini, karena tidak ada pembagi maka kita substitusikan H mendekati 0 ke dalam fungsi, berarti menjadi sin 0 derajat alias 0 ditambah cos X kali 1. Kemudian kita operasikan min sin X dikali 1 dikali 0, di hasilnya adalah 0. 0 ditambah cos X adalah cos X. Selesai sampai di situ. Artinya ketika diketahui sebuah fungsi fx sama dengan sin X, maka turunan dari fx, f aksen X adalah cos X. Itulah rumus yang paling mendasar, rumus yang paling sering digunakan untuk menyelesaikan soal-soal yang ada pada turunan fungsi trigonometri. Rumit memang ketika menentukan turunan fungsi trigonometri menggunakan konsep limit fungsi seperti ini. Oleh karena itu, terdapat 2 rumus yang paling mendasar ketika berbicara terkait dengan turunan fungsi trigonometri, yakni ketika fungsi fx adalah sin X dan ketika fx adalah cos X. Dengan menggunakan langkah yang sama, jika ketahui fx sebesar cos X, maka kesimpulan akhir yang diperoleh nanti, f aksen X nya dia adalah min sin X. Jadi ketika ada Y sama dengan cos X, sekali lagi Y aksennya adalah min sin X. Dan apabila kedua rumus dasar tersebut dikembangkan, bisa jadi satuan sudut di belakang sin atau di belakang cos dia memiliki koefisien. Sebagai contoh, jika ada fungsi Y sama dengan sin AX, maka diperoleh Y aksen adalah A dikali cos AX. Jadi hati-hati teman-teman. Selain sin AX nya kita turunkan menjadi cos AX, koefisien A pada sudut di belakang sin dia maju sebagai koefisien di depan sendiri. Begitu juga jika diketahui Y sama dengan cos AX. Jika diketahui Y sama dengan cos AX, maka diperoleh Y aksen sebesar min A kali sin AX. Itulah 4 rumus yang paling mendasar dalam bab turunan fungsi trigonometri. Sebagai contoh soal, mari kita selesaikan 2 soal berikut. Diketahui fx sama dengan sin 8x min 3, maka f aksen X sama dengan berapa? Langsung kita jawab saja menggunakan rumus yang ketiga tadi. Maka f aksen X adalah, ingat turunan dari sin adalah cos. Cos siapa? Cos sudut apa adanya. Kita tuliskan sesuai dengan soal persis. Kemudian karena di dalam sudut ada 8x min 3, maka koefisien dari X dia dimajukan sebagai koefisien 8. Selesai. Untuk soal yang kedua, untuk contoh soal yang kedua, dia lebih bervariatif karena yang ditanyakan tidak hanya berhenti sampai f aksen X, tetapi f aksen sebuah titik, yakni titik X sama dengan pi per 2. Kemudian langkah penyelesaiannya bagaimana? Tetap kalian wajib mencari f aksen X terlebih dahulu. Jika diketahui fx sebesar cos sekian, maka f aksen X nya adalah sin 2x min pi. Sekali lagi turunan cos adalah min sin sudut apa adanya, tetapi dikalikan dengan koefisien sudut yang ada 2, berarti 2. Setelah fx diperoleh, kita baru bisa mencari f aksen dari pi per 2.
F aksen pi per 2 artinya setiap X di dalam fungsi ini kita ganti dengan pi per 2, berarti akan berubah menjadi min 2 kali sin 2 kali pi per 2 adalah pi dikurangi pi, berarti min 2 kali sin 0. Sin 0 adalah 0 dikali min 2 adalah 0. Itulah jawaban akhir dari F aksen pi per 2 untuk fx yang diberikan. Berikutnya, materi terakhir pada pembelajaran kali ini, kita akan mengulas terkait dengan sifat-sifat apa saja yang ada di dalam turunan fungsi. Misalkan U dan V adalah fungsi-fungsi trigonometri dalam variabel X yang masing-masing memiliki turunan fungsi, maka terdapat sifat-sifat setidaknya 5 sifat sebagai berikut. Yang pertama, jika diketahui sebuah fungsi Y sama dengan K dikali U, maka kita bisa menemukan Y aksennya dengan cara, ingat yang memiliki turunan tadi adalah U. K di sini dia hanya bertindak sebagai koefisien, maka koefisiennya tetap, fungsinya kita turunkan menjadi U aksen. Kemudian sifat yang kedua, jika ada Y sama dengan U ditambah V, maka turunan dari Y pada Y tersebut adalah U aksen ditambah V aksen. Jadi masing-masing kita turunkan, U-nya menjadi U aksen, V-nya menjadi V aksen. Jika dia dihubungkan dengan operasi penjumlahan, maka pada turunan dia jika dihubungkan dengan operasi penjumlahan. Akan tetapi jika penghubungnya adalah pengurangan, berdampak juga pada turunannya, dia juga harus menggunakan operasi penghubung pengurangan. Kemudian yang ketiga, jika terdapat sebuah fungsi perkalian Y sama dengan U kali V, maka aturan untuk mencari turunan daripada Y adalah U aksen dikalikan V ditambah U dikali V aksen. Ini wajib seperti ini aturannya, jadi tidak boleh diganti dengan yang lain. Akan tetapi jika pembagian, yakni pembagian U per V, maka Y aksennya adalah hampir mirip dengan pola di atasnya, U aksen dikali V, U V aksen. Akan tetapi jika perkalian identik dengan penjumlahan, ketika pembagian dia identik dengan pengurangan. Tidak berhenti di situ, untuk pembagian harus dibagi dengan V kuadrat. Oke, 4 sifat dasar turunan fungsi. Kemudian sifat yang terakhir, sifat dasar turunan fungsi yang terakhir, bagaimana jika perpangkatan? Jika terdapat perpangkatan U pangkat N, maka Y aksennya adalah, logikanya adalah kita berbicara terkait dengan bab turunan. Ketika pangkat awalnya adalah N, maka ketika diturunkan dia menjadi N-1. Tetapi hati-hati, N yang semula dia adalah sebagai pangkat, dia turun sebagai koefisien. Oke, berikut ini merupakan kesimpulan terkait dengan sifat-sifat turunan fungsi. Ingat, terdapat 5 sifat dasar turunan fungsi, entah itu fungsi aljabar maupun fungsi trigonometri. Beranjak ke contoh soal. Soal yang pertama, diketahui fx adalah 3 kali cos sekian. Turunan pertama fungsi tersebut adalah, jadi untuk menyelesaikan contoh soal nomor 1, kita terapkan sifat yang pertama. Anggap 3 di sini sebagai koefisien, sebagai K. Maka F aksen X-nya adalah K, 3 itu tadi, dikali dengan U aksen. U aksennya adalah turunan dari cos, adalah min sin. Sudutnya apa adanya, tetapi jangan lupa ukuran sudut harus diturunkan pula sebagai koefisien. Berarti turunan dari X kuadrat adalah 2X, turunan dari min 2X adalah min 2. Butuh kurung.
turunan dari 5 adalah 0 sehingga diabaikan. Kita lanjutkan, ini koefisien, dia juga koefisien. Ada min, berarti dikumpulkan menjadi 1. Min 3 kali 2x min 2 kali sin x kuadrat min 2x plus 5. Dia bisa saling dikalikan, tetapi hati-hati perkaliannya terhadap kedua-duanya. Berarti menjadi min 6x ditambah 6 dikali sin dari sudut tersebut. Selesai. Pembahasan contoh soal yang terakhir, jika diketahui hx sebesar 5x plus 1 dikali cos 3x min 2, berarti dia merupakan penerapan sifat turunan yang ketiga, u kali v. Langkah penyelesaiannya adalah kita harus memisalkan 5x plus 1-nya sebagai u, kita peroleh u aksen sebesar 5, sedangkan v-nya adalah cos dari 3x min 2, kita peroleh v aksennya adalah min 3 kali sin 3x min 2. F aksen untuk fungsi perkalian rumusnya adalah U aksen V ditambah UV aksen. Dengan demikian, U aksennya tadi adalah 5, kita tuliskan di situ. V-nya adalah cos 3x min 2 ditambah dengan U-nya tadi adalah 5x plus 1, kita harus kasih kurung di situ. Dikali dengan V aksen, V aksennya adalah negatif 3 sin sekian. Kemudian kita tata ulang, di sini koefisien, tidak ada koefisien lagi, maka cukup dituliskan 5 kali cos sekian, ditambah dia koefisien, tetapi dia juga koefisien, berarti bisa saling dikalikan, hasilnya adalah min 15x diperoleh dari 5x kali min 3, ditambah dengan 1 dikali min 3, berarti min 3. Min 3 dikali sin sudut. Selesai sampai di situ. Itulah pembahasan contoh soal yang kedua. Oke, sekiranya saya cukupkan sekian untuk pembelajaran hari ini. Silakan dipelajari dengan sungguh-sungguh. Semoga dari penjelasan kali ini kalian bisa menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru kalian dan bisa diterapkan untuk menyelesaikan soal-soal yang ada pada bab turunan fungsi trigonometri. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.